Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Halisna Amelia dengan nomor NIM 207200062. Izin untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi Pendidikan Biologi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dodo Tommy, MPD. Di sini saya memenuhi tugas mengenai video pembelajaran materi komponen-komponen kurikulum pendidikan. Baiklah, di sini saya ingin membahas mengenai salah satu materi yang terdapat pada kurikulum pendidikan, yakni berjudul tentang komponen-komponen kurikulum. Untuk itu, stay tune ya. Menurut Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku, kemudian dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan juga peserta didik demi mencapai suatu tujuan pendidikan. Sistem berasal dari bahasa Latin, yakni sistema, dan bahasa Yunani yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Sutarman, bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Mengapa demikian? Karena kurikulum memiliki tujuan yang satu dan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya seperti sistem. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan bermuara pada kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan. Maka, di dalam penyusunan memerlukan landasan yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Dan pada dasarnya, kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen suatu lembaga pendidikan itu. Dari kurikulum tersebut, kita dapat mengetahui fungsi suatu komponen. Fungsi dari suatu komponen kurikulum terhadap komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Ciri-ciri sistem secara umum. 1. Memiliki tujuan. Tujuan dapat dikatakan sebagai goals yang harus tercapai. Dalam konteks apapun, tujuan itu selalu ada. Begitu juga dalam sistem. Sistem tertentu akan memiliki sebuah tujuan tergantung dari dalam apa aspek tersebut digunakan. Perbedaan penggunaan sistem dalam suatu bidang dapat memengaruhi tujuan dari sistem tersebut. Ciri-ciri kedua yaitu memiliki batas. Batas merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh sistem, di mana batas merupakan suatu pembatas sebuah sistem untuk menunjukkan adanya pemisah antara sistem dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternalnya.
Dengan adanya batasan inilah sistem dapat ditentukan konfigurasinya, ruang lingkupnya, dan kemampuan dari sistem itu sendiri. Ciri yang ketiga yaitu subsistem, di mana subsistem menggambarkan adanya sebuah sistem yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya, di mana dalam proses pencapaian tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai. Ciri yang keempat yaitu adanya keterkaitan, sama halnya dengan subsistem tadi, dalam sebuah sistem pasti akan memiliki keterkaitan antar subsistem atau komponen-komponen lain yang ada dan mendukung. Hal ini juga agar tujuan tersebut mudah tercapai. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Dalam kurikulum suatu sekolah telah terkandung tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui sekolah yang bersangkutan tersebut. Ada dua jenis tujuan yang terkandung di dalam kurikulum, yaitu satu, tujuan yang ingin dicapai secara keseluruhan selaku lembaga pendidikan. Setiap sekolah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kita harapkan dimiliki oleh murid-murid setelah mereka menyelesaikan seluruh program dari lembaga sekolah tersebut. Selanjutnya, komponen materi atau isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik atau peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Isi atau materi kurikulum hakikatnya ialah semua kegiatan dan pengalaman yang diberikan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen yang ketiga yakni proses dan strategi pelaksanaan kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pembicaraan strategi pembelajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik yang secara umum maupun bersifat khusus dalam pengajaran. Berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Komponen yang ketiga yakni proses dan strategi pelaksanaan kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pembicaraan strategi pembelajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik yang secara umum maupun bersifat khusus dalam pengajaran. Berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Komponen yang keempat adalah evaluasi. Komponen ini untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai ataukah belum. Juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dengan evaluasi, dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pengajaran itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada sedikit pantun. Pada fajar bunga mawar telah merekah, tarianan elok sekapur sirih. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan berkah. Cukup sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri ilali kok sukron ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.